Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berkumpul dalam pengajaran di Bible Study Online CK7. Sebelum kita masuk ke dalam pengajaran kita pada malam hari ini, mari saya ajak Bapak dan Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, untuk sama-sama kita menyembah Tuhan, kita meninggikan Tuhan, dan kita minta urapan Tuhan turun atas kita semua, sehingga kita dimampukan untuk mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan melalui pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Korea wata shanda karawata sikikan, Karya wata shikiko. Haleluya. Korea wata karawata sikikan, Kiara la 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 wata karawata sikikan. Engkau Allah yang hidup, Allah yang hidup selama-lamanya. Korea wata shanda karawata sikika. Korea wata shanda karawata sikika. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia nama-Mu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah
kasih. Terima kasih. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk
kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Anugerah Yesus besar Tuhan. Terima kasih Yesus, anugerah-Mu berlimpah. Thank you Jesus, thank you. Terima kasih Bapa. Anugerah-Mu besar atas hidup kami Tuhan. Anugerah-Mu yang memampukan kami Tuhan. Dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun Tuhan. Melewati setiap musim dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk kasih setia-Mu Tuhan yang berlimpah tercurah dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini itu bukan karena kuat gagah kami, tapi karena Engkau Tuhan, karena Roh-Mu yang memampukan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan ajar kami dari hari ke hari, semakin Tuhan mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan ajar kami Tuhan, bukan hanya sebagai pendengar, tapi sebagai pelaku-pelaku firman. Karena kami tahu Tuhan, dunia semakin jahat. Tapi kami mau Tuhan, menjadi orang-orang bilangan Tuhan, yang memisahkan diri, yang mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang berkenan dan apa yang sempurna di hadapan-Mu. Maka dari itu Tuhan, urapi kami semua Tuhan. Mampukan kami untuk menangkap isi hati-Mu melalui Bible Study online ini Tuhan. Dalam Bible Study ini kami mau Tuhan lebih lagi Tuhan melakukan firman-Mu. Apa yang menjadi bagian Tuhan yang harus kami lakukan. Berkata-katalah ya Bapa, karena kami siap mendengarkan. Berkata-katalah Tuhan, supaya semua firman yang disampaikan ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Urapi kami semua Bapa. Gak ada satupun yang terlewati Tuhan. Supaya firman itu menjadi hidup di dalam kehidupan kami. Urapi hamba Tuhan. Pakai hamba sebagai alat-Mu untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Berbicaralah Tuhan, ambil alih dari awal hingga akhirnya. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya ucapkan selamat datang untuk bagi Bapak Ibu yang baru saja bergabung dengan kami di Bible Study Online CK7. Pada hari ini kita akan membahas dalam Yosua 23. Nah, saya akan bacakan terlebih dahulu beberapa ayat, nanti kita akan bahas sama-sama dan kita akan menelusuri juga beberapa ayat yang ada di akhir dari pasal ini. Judul perikopnya adalah pidato perpisahan Yosua kepada para pemimpin bangsa itu. Di ayat pertama dikatakan, lama setelah Tuhan mengaruniakan keamanan kepada orang Israel ke segala penjuru terhadap semua musuhnya. Dan ketika Yosua telah tua dan lanjut umur, dipanggilnya seluruh orang Israel. Para tua-tuanya, para kepalanya, para hakimnya, dipanggilnya dan para pengatur pasukannya dan berkata kepada mereka,
Aku telah tua dan sangat lanjut umur, dan kamu ini telah melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu kepada semua bangsa di sini demi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berperang bagi kamu. Ingatlah, aku telah membagikan dengan membuang undi bangsa-bangsa yang masih tinggal ini kepada suku-sukumu menjadi milik pusakamu. Seperti juga semua bangsa yang telah kulenyapkan hari itu, mulai dari sungai Yordan sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Dan Tuhan Allahmu, dialah yang akan mengusir dan menghalau mereka dari depanmu, sehingga kamu menduduki negeri mereka, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kuatkanlah benar-benar hatimu dalam memelihara dan melakukan segala yang tertulis dalam kitab hukum Musa, supaya kamu jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Dan supaya kamu jangan bergaul dengan bangsa-bangsa yang masih tinggal di antaramu itu, serta mengakui nama Allah mereka dan bersumpah demi nama itu, dan beribadah atau sujud menyembah kepada mereka. Tetapi kamu harus berpaut kepada Tuhan Allahmu seperti yang kamu lakukan sampai sekarang. Sampai di sini dulu pembacaan kita hari ini. Dan saya ingin menyampaikan beberapa yang menjadi pokok dari Yosua 23 ini. Nah, seperti yang tadi kita sudah baca bahwa Yosua sudah tua dan lanjut umurnya. Dan pada momen itu dia memanggil para pemimpin Israel. Dan para pemimpin itu terdiri dari para tua-tua, hakim, dan yang pengatur pasukan. Di usianya yang senja, dia ingin memberikan petuah. Dia ingin menyampaikan kata-kata terakhir. Dan Yosua itu mengingatkan, menitik beratkan akan kebesaran Tuhan Allah dalam kehidupan bangsa Israel. Supaya bangsa Israel itu jangan lupa akan apa yang Tuhan telah perbuat dalam kehidupan mereka. Allah sudah melakukan perkara-perkara besar demi kebaikan mereka sendiri. Misalnya, dengan memberikan bangsa Israel menjadi milik pusaka dan memberikan tanah yang Tuhan telah janjikan kepada nenek moyangnya. Yosua dan generasinya yang keluar dari Mesir akan segera berlalu. Tetapi akan ada generasi-generasi baru yang akan datang. Dan Yosua sudah berhasil membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Namun, dia nggak akan hidup selamanya. Dia akan mengakhiri tugasnya di dunia itu. Maka dari itu, dia memberikan pidato. Dia memberikan kata-kata terakhir kepada seluruh umat Israel, bahwa generasi yang baru tidak akan merasakan kerasnya perbudakan di Mesir. Dan generasi yang baru ini tidak merasakan mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan selama mereka berada di padang gurun. Maka dari itu Yosua menyatakan dua hal yang penting yang harus kita pelajari bersama-sama. Bahwa mereka, yaitu bangsa Israel, perlu mengingat keberhasilan mereka itu bukan karena kuat gagah mereka, tetapi karena Tuhan yang berperang bagi mereka. Semua kekayaan, semua pusaka yang mereka miliki itu karena Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan kepada mereka, bukan karena hebatnya bangsa Israel. Dan hal yang kedua yang disampaikan Yosua, bahwa mereka perlu terus berpaut dan bersandar kepada Tuhan dengan cara memegang perintah-perintahnya dengan taat dan setia. Tidak boleh menyimpang ke kanan dan ke kiri. Dan pada saat Tuhan menjadikan bangsa Israel berhasil, Tuhan juga menuntut bangsa Israel itu taat akan perintahnya. Dan di dalam pidato perpisahan ini, Yosua menyampaikan dua hal tersebut kepada generasi yang akan melanjutkan perjalanan sejarah bangsa Israel. Karena dua hal itu, bahwa Yosua mengingat semua bukan karena kuat gagah dia,
dan dia berpaut kepada Tuhan, gak menyimpang ke kanan ke kiri. Itulah yang menjadi keberhasilan dalam pelayanan Yosua. Dan saya percaya, gak cuma Yosua atau generasi-generasi yang setelah Yosua, itu pun yang harus kita pegang sampai saat ini. Kita ada saat ini sebagaimana kita ada, bukan karena kuat gagah kita, tetapi kita tahu betul bahwa Tuhan yang berperang untuk kita. Tuhan yang membela kita. Tuhan yang melakukan segala perkara dalam kehidupan kita. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan pada setiap kita yang mengasihinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, atas kebaikan semuanya itu, Yosua mendorong umat Israel untuk tetap hidup sesuai dengan kehendaknya. Yosua rindu agar bangsa Israel itu taat, melakukan hukum dan ketetapan Tuhan. Dan bahkan dikatakan bahwa bangsa Israel itu dilarang untuk bergaul dengan bangsa yang masih ada di antara mereka, yang menyembah kepada Allah lain. Dan dengan itu Tuhan berjanji bahwa kemenangan besar terjadi dan Tuhan akan menghalau semua musuh selama bangsa Israel berpaut kepadanya. Tapi jikalau mereka menyimpang dari kehendak Tuhan, maka kehancuran besar akan menanti mereka. Itu dituliskan di ayat 12-16. Yosua yang telah setia menjadi hamba Allah sampai pada akhir hidupnya. Dan karya kasih Tuhan itu sempurna atas Yosua dan bangsa Israel. Itu memperlihatkan bahwa Tuhan Allah itu selalu setia kepada kita. Jadi kita sebagai umatnya sudah layak dan sepantasnya juga hidup setia dan melakukan kehendaknya. Saya akan bacakan pesan Yosua yang terakhir di ayat 14 sampai di ayat 16. Ayat 14 dikatakan, "Maka sekarang, sebentar lagi, aku akan menempuh jalan segala yang fana. Sebab itu insaflah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, bahwa satu pun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhi." Semua janji Allah itu pasti akan dipenuhi dalam kehidupan kita. Semuanya telah digenapi bagimu. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Tetapi seperti telah datang atas kamu segala yang baik, yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, demikianlah Tuhan akan mendatangkan atas kamu segala yang tidak baik, sampai Ia telah memusnahkan kamu dari tanah yang baik ini, yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Apabila Tuhan akan memusnahkan bangsa Israel, apabila di ayat 16 dikatakan, kamu melangkahi perjanjian yang telah diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, dan pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepada mereka. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, sehingga kamu segera binasa dari negeri yang baik yang telah diberikannya kepadamu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, permintaan Tuhan sebenarnya gak susah buat kita semua. Tuhan pasti akan menggenapi janjinya dalam kehidupan kita. Segala apa yang Tuhan janjikan ada tertulis di dalam firman-Nya. Itu pasti diberikan kepada kita. Asalkan kita tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Hati kita terus melekat sama Tuhan. Tuhan mau kita menguatkan langkah kita dan terus mengikuti kehendak-Nya. Selalu cari kehendak Tuhan dan perkenanan-Nya sampai kita mencapai garis akhir seperti yang terjadi dan dilakukan oleh Yosua. Maka Tuhan pastinya akan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pesan yang singkat ini melalui pidato dari Yosua sebelum ia mati, sebelum ia meninggalkan dunia yang fana ini Tuhan. Kami mau Tuhan menangkap bahwa segala Tuhan kemenangan bangsa Israel
Itu terjadi bukan karena kuat gagahnya bangsa Israel, bukan karena kehebatan mereka, tapi itu semuanya karena Engkau. Kami juga sadar Tuhan, saat ini kami ada sebagaimana kami ada. Apapun kondisi kami pada saat ini Tuhan, itu semuanya Tuhan karena Engkau begitu mengasihi kami. Engkau gak pernah sekali-kali meninggalkan kami. Engkau gak pernah sekali-kali membiarkan kami jatuh tergeletak. Karena tangan Tuhan yang selalu menopang kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Juga Engkau berpesan kepada Yosua, supaya setiap bangsa Israel berpaut kepadamu, menaati dan dengan setia Tuhan menjalani segala perintah-Mu. Tuhan, kuatkan kami, teguhkan hati kami, supaya kami bisa Tuhan menaati setiap perintah yang Engkau sampaikan Tuhan, yang Engkau katakan melalui firman-Mu dengan taat dan setia. Kami gak mau Tuhan menjadi bilangan-bilangan yang tereliminasi. Kami gak mau Tuhan menjadi bilangan-bilangan yang gugur, yang gagal di dalam iman kami. Tapi biarlah Tuhan, Engkau mendapati kami setia sampai akhir. Engkau berkati setiap jemaat-Mu, dimanapun mereka saat ini berada. Apapun yang menjadi pergumulan mereka pada saat ini Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati setiap jemaat-Mu. Berkati Tuhan, berkati Bapa. Biarlah pemulihan demi pemulihan terjadi di dalam nama Yesus. Saat ini yang mungkin sedang melakukan kebimbangan di hati mereka. Mereka sedang mempertanyakan di mana Tuhan. Tuhan, kuatkan hati mereka. Kuatkan iman mereka. Kuatkan hidup mereka Tuhan. Supaya mereka dapat merasakan kasih Allah yang mula-mula itu di dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan. Kami mau belajar setia. Kami mau belajar taat sampai akhir. Itulah Tuhan yang dapat kami janjikan di hadapan-Mu. Terima kasih Papa, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami berpisah satu dengan lainnya, kami rindu untuk menerima berkat yang daripada-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita dan kita siap menerima berkat. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sekalian, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, menjemput kita di awan-awan permai, dan bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang sudah menerima berkat, sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.